Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada percobaan kali ini, kami akan menjelaskan konfigurasi setiap menu konfigurasi pada FuseBit dan Lockbit pada aplikasi AVR-Dude. Yang pertama, di sini ada program, kami menggunakan USB ASP, kemudian port, di sini kami menggunakan USB dan bit clock, kami menggunakan 1,5 mHz. Port ini digunakan untuk mengirim dan menerima data. Dan kemudian di sini baud rate digunakan untuk menentukan kecepatan transmisi data. Dan bit clock berfungsi untuk mensinkronisasi transmisi data. Kemudian kita ke MCU. Di sini MCU berfungsi untuk menyeleksi microcontroller apa yang akan kita program. Dan di sini saya menggunakan microcontroller dari Tmega 8. Kemudian kita menuju ke bawah, di sini ada L yaitu low, yang itu merupakan nilai fuse yang saat ini diprogram ke perangkat. Biasanya ditampilkan dalam format hexadesimal. Kemudian di sini ada high atau high, yaitu merupakan nilai fuse default atau yang direkomendasikan untuk perangkat model Anda. Dan kemudian di sini ada E atau enable, yaitu merupakan opsi untuk mengaktifkan perubahan manual pada nilai fuse, yaitu memilih opsi ini memungkinkan Anda untuk mengubah nilai fuse secara langsung. Apabila kita mengeklik ini, maka kita akan dipindahkan ke website, dan di sini kita dapat memilih program apa yang akan kita gunakan atau microcontroller. Dan di sini ada konfigurasi fitur yang dapat langsung diterapkan kepada AVR Anda. Dan di sini ada manual FuseBit konfigurasi. Dan di sini adalah settingan pada website ini. Kita kembali ke AVR. Di sini kita menjelaskan LB, yaitu Lockbit, yaitu berfungsi untuk opsi untuk mengunci nilai fuse. Ya, dan memilih opsi ini berarti Anda akan mencegah perubahan pada nilai fuse bahkan dengan opsi enable aktif. Pada fungsi setlock di sini adalah untuk melindungi pengaturan fuse dari perubahan yang tidak disengaja. Dan di sini ada tombol set fuse adalah untuk mengatur parameter kinerja dan keamanan microcontroller. Di sini ada fungsi read yang berarti digunakan untuk membaca nilai fuse dan logbit. Dan fungsi write digunakan untuk menulis nilai baru ke fuse dan logbit. Setelah selesai, kita ke bit selector. Bit selector terbagi menjadi dua, yaitu logbit dan fuse bit. Dan di sini ada nilai 0 dan 1. Apabila kita klik menjadi 0, maka ini menjadi tidak diprogram. Dan apabila kita klik 1, maka program pada boot level ini akan dijalankan. Dan kita ke fungsi-fungsinya. Pertama kita ke logbit, yaitu BLB12, yang digunakan untuk mengunci register fuse low. Dan kemudian BLB11 digunakan untuk mengunci register fuse high. Dan kemudian ada BLB02 yang digunakan untuk mengunci register fuse. Dan BLB01 mengunci register fuse lock. Dan LB2 digunakan untuk mengunci register fuse low. Dan LB1 digunakan untuk mengunci register fuse high. Oke, dan apabila untuk mencegah penggunaan mengubah pengaturan fuse, Anda dapat menekan tombol BLB12, BLB11, BLB002, dan BLB01. Dan apabila untuk memungkinkan pengguna mengubah pengaturan fuse, Anda dapat menekan tombol LB2 dan LB1. Untuk ke fuse bit pada baud level atau brownout detector trigger level adalah pengaturan voltase minimum yang dapat diterima oleh microcontroller agar berfungsi dengan normal. Kemudian kita ke Bowden. Bowden ini adalah brownout detector enable, adalah bit pengaturan yang menentukan apakah brownout detector aktif atau tidak. Jadi, apabila Bowden-nya sama dengan 1, maka brownout detector aktif dan akan memonitor voltase. Jika Bowden sama dengan 0, maka
Brownout detektor tidak akan aktif dan tidak akan mengambil tindakan apapun jika voltase turun di bawah pot level. Kemudian ada shoot 1 dan shoot 0 atau select startup time adalah bit pengaturan yang menentukan waktu minimum yang dibutuhkan microcontroller untuk melakukan inisialisasi dan mulai menjalankan program setelah voltase melebihi pot level. Waktu ini diperlukan untuk memastikan microcontroller memiliki kondisi stabil sebelum mulai beroperasi. Kemudian ada CK Cell 3, CK Cell 2, CK Cell 1, dan CK Cell 0. Atau kita sebut select clock source adalah bit pengaturan yang menentukan sumber clock untuk microcontroller. Kemudian kita ke RST DISBL atau disable result adalah bit pengaturan yang menentukan apakah microcontroller akan melakukan reset otomatis atau tidak setelah power on atau tidak. Jika sama dengan 1, maka reset otomatis akan dinonaktifkan dan microcontroller akan melanjutkan eksekusi program dan dari titik terakhirnya saat power off. Jika kita ganti 0, maka reset otomatis diaktifkan dan program akan dimulai dari awal setelah power on. Kemudian WD tone atau enable watchdog adalah bit pengaturan yang menentukan apakah watchdog timer aktif atau tidak. Watchdog timer adalah fitur keamanan yang memastikan program microcontroller berjalan dengan benar. Jika program hang atau crash, watchdog timer akan melakukan reset secara otomatis. Kemudian ada CKOPT atau oscillator option adalah bit pengaturan yang menentukan konfigurasi tambahan untuk oscillator microcontroller. Konfigurasi ini dapat meliputi pengaturan gain, startup, mode, dan kalibrasi osilator. Kemudian kita ke EESAVE atau EEPROM memory is preserved through chip erase adalah bit pengaturan yang menentukan apakah isi memori EEPROM ini akan dihapus saat microcontroller melakukan chip erase atau tidak. Jika EESAVE-nya sama dengan 1, maka isi EEPROM akan dipertahankan. Jika isi-nya sama dengan 0, maka isi memori EEPROM akan dihapus saat chip erase. Kemudian ada bot Z1 dan bot Z0. Ini memiliki fungsi yang sama, yaitu adalah bit pengaturan yang menentukan ukuran memori bot microcontroller. Jadi, memori ini berisi program yang dijalankan pertama kali setelah power on. Dan pengaturan ini mempengaruhi jumlah yang dapat disimpan di memori boot. Dan kemudian ada boot TRST adalah untuk menentukan bootloader yang akan dijalankan saat microcontroller pertama kali dihidupkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.